Jang jang cara jang 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 jang. Wow. Bismillah, assalamualaikum. Senang sekali berjumpa dengan sorry. Bismillah, assalamualaikum. Senang bisa berjumpa kembali dengan sahabat-sahabat Pade. Sebelum kita lanjutkan, karena kita malam ini kedatangan seorang tamu, sahabat, yaitu Pak Matali. Tapi sebelum kita lanjutkan, jangan lupa like, share, and subscribe. Dengan subscribe, insya Allah berarti Anda ikut bersedekah, karena niat awal kami ini membuat channel ini, The Pade. Niatnya adalah sebagian daripada pendapatan kami akan salurkan ke yatim piatu, panti jompo, dan semoga bisa lebih banyak membantu saudara-saudara kita yang kurang mampu. Oke, kita lanjutkan. Pak Matali, terima kasih sudah datang malam ini untuk bincang-bincang dengan sahabat-sahabat Pade. Pak Matali kan berapa tahun tuh di Ormas? Suka dukanya Pak? Ya suka dukanya ya kalau terjadi suatu benturan wilayah, itulah yang kita nggak mau terjadi, itu dukanya. Kalau sukanya ya kita banyak kawan, di mana-mana kita punya teman. Dalam Ormas itu Pak Matali digaji apa gimana sih? Oh enggak, kita nggak digaji, kita organisasi uang? Enggak, kita organisasi aja. Kita sih organisasi kita bukan mencari uang, bukan mencari uang, bukan ormas ini mencari nafkah, bukan tempat kehidupan, bukan. Ormas itu tempat pergaulan. Ya. Oh iya, di situ aja. Jadi anggota itu emang bener nggak digaji? Enggak, mereka semua orang-orang kerja kok. Iya, mungkin ada yang ojol, ada karyawan, ada pegawai, semua ormas ada. Semacam satu wadah. Iya, wadah. Dia menyatukan masyarakat. Iya. Menjaga keamanan bangsa mungkin. Iya, keamanan wilayah. Iya. Jadi kita orang nih bukan cari duit apa buat ormas ini buat cari nafkah, buat cari ini enggak. Kita ke orang kerja kok semua. Pegawai semualah, ada yang bagian security, ada yang bagian ojek, ada office boy, macam-macam lah. Yang penting mereka punya pekerjaan. Jadi mereka bukan pengangguran. Istilahnya nggak ngantor, ngantor tiap hari lah. Enggak. Masing-masing punya kantor. Iya. Cuma ada yang mewadahi. Organisasi mewadahi, ormas itulah yang mewadahi kita supaya berkumpul. Iya. Ormas kita juga ada pengajian kok. Pengajian ada, ya kan. Kita nggak sembarangan, ormas kita nih santunan anak yatim, kita punya anak yatim kok. Anak yatim piatu, yatim itu biayain itu tanpa biaya. Itu yang paling penting tuh Pak. Iya, itu jadi anak yatim ini kalau apabila bapaknya ibunya udah nggak ada, dia nggak punya sekolah, itu ormas kita tampung tanpa biaya 1 peser pun. Disekolahin sampai perguruan tinggi. Ya kan, kita sekolah, kita ada pesantrennya, ngaji ada, ya kan, nggak sembarangan bukan gitu. Jadi ormas saya ini ada santrinya, pesantren. Iya, ada pesantren. Nah, pesantren itu yang sahabat Pade tuh nggak tahu tuh Pak, tolong dijelasin ke kamera tuh. Di ormas saya ini ada pesantren, kita dia pesantren, ya kan, kita pesantren ini dari anak yatim piatu, anak yang tidak mampu kita sekolahin tanpa biaya, tanpa kita pungut biaya sepeser pun, malah kita biayain dia sampai ke perguruan tinggi. Kalau ormas itu iya. Jadi bukan ormas ini mata orang pandang ormas itu negatif, enggak, kita sekolahin kok. Di tempat kita tuh ada penampungan untuk anak yatim piatu, ada pesantrennya, ada pengajiannya, ya kan, semuanya ada yang berbentuk agama ada. Kita sekolahin mereka, menolong mereka yang tidak mampu. Itu. Jadi minum kopinya Pak. Ya. Mantap kan? Pak Matali, Mantap ya. selain Pak Matali jaga malam tuh apa kegiatan hari-hari Pak Matali? Ya saya sih nggak ada kegiatan lain ya, menjaga malam aja dulu. Dulu masih sebelum ada online, saya suka ngojek. Oh, Siang saya ngojek, malam saya jaga.
Tapi sekarang kan udah ada online. Jadi Kenapa saya Pak Matali nggak daftar online juga? apa? Karena faktor umur ya. Nanti saya kan udah umur udah cukup lah ya, 59, udah 60. Kalau di perjalanan terlalu banyak jalanan, ntar mendrop di jalanan. Tinggal ada Faktor usia, bukan nggak mau, faktor usia. Sebenarnya bagus. Cuma karena saya faktor usia udah kuat. begadang, sering Kadang saya mesti tidur kan. Boleh bisa aja karena fisik aja. Gitu. umur berapa? Udah Umur 59, hampir 60. ke 60, Hmm. masih 45 kayaknya. Iya. 45 lah dari Monas kali ya. Gitu. Pak De, ada lagi yang mau ditanyakan Iya, Pak De? Ada lagi, silakan. Ya bincang-bincang santai aja. Ya makanya itulah ormas orang kan negatif, ormas ini adalah brutal, ini enggak. Mereka semua menjaga wilayah sendiri supaya jangan terjadi ada premanisme yang ngaco aja. Yang di luar ormas itu juga kita itu bukan ormas itu buat jago-jagoan, buat ini, bukan, itu salah, konotasinya salah mereka. Nggak ke situ. Ya Ormas itu terbentuk resmi kok. Terdaftar, kalau ormas yang sebenarnya ormas itu terdaftar. itulah salah satu apa istilahnya ya. Bagusnya kita ngobrol-ngobrol Iya, begini. orang kan negatif tentang Jadi ormas orang ya kan. tahu ormas itu bagaimana. Ormas inilah Karena kan brutal, orang apalah. taunya wah ormas, waduh brutal jangan aja ikut itu, ormas ini itu ya pendapat-pendapat miring lah, ya kan. Gitu. Tapi dengan sahabat Pak De Hmm. dan penjelasan Pak Matali tadi itu kan sedikit banyaknya jadi mengerti, oh ya Iya, ormas itu ormas ini begini ya. Kita dalami ternyata ormas ini baik ya kan. Baik. Kita punya perkumpulan ormas itu, punya sahabat di mana-mana kok, karena kita kan punya tempat di sana, ada cabangnya di sana ada. Kayak oknum partai juga lah. Oknum partai kan juga ada di sana, ada di sana DPC, DPW gitu kan. Sama, Jadi iya. bukan misalnya nih contohnya aja nih selatan, bukan di selatan aja gitu ya. Enggak, di selatan juga banyak. Selatan kan ada wilayah selatan, selatan mana? Enggak ada, selatan kan luas. Iya. Enggak selatan satu tempat, enggak. Selatan tuh ada di mana? Oh, Ada dibagi-bagi wilayah. lagi tuh. Iya, ada lagi. Mereka. Belum yang utara. Iya, utara. Ada. Utara juga terdiri dari beberapa utara, kan gitu. Ada berapa kecamatan, beberapa kelurahan, kan begitu. Iya, jadi nggak satu tempat, umpamanya di utara, umpamanya di utaranya, umpamanya di Priok, umpamanya nggak di Priok, Priok kan banyak luas. Jadi ada cabang-cabangnya lah, istilahnya ada gangguan, pos-posnya. Jadi intinya yang suka bikin rusuh itu hanyalah Oknum atau ya, apa ya. oknum aja. Ya. Oknum satu, oknum premanisme, ya kan, oknum yang ngaku-ngaku gitu lah. Yang kita halau seperti itu lah, mereka nggak jelas. Tapi kalau ormas yang resmi nggak seperti itu. Sering ketahuan tuh yang kerok. Oh iya, sering yang karena itu terjadi sini itu ketahuan. Mereka ketahuan ngaku-ngaku ormas kan kita parah nih. Umpamanya di daerah A terjadi kerusuhan, bilang ormas A, ya kita selidiki tuh. Siapa yang ribut, si A, si B? Ya kita paranin, ternyata dia bukan ormas. Cuma Sanksinya, ngaku-ngaku ormas. sanksinya? Ya sanksinya kita serahin ke polisi. Hukum. Oh gitu. Iya. Kirain langsung dibajak di Oh situ. enggak boleh. Jangan. Kita negara bikin hukum. malu lu kan Enggak, gitu. iya, paling bikin malu kita kasih peringatan doang. Kalau memang dibuat kriminal ya kita serahin ke yang berwajib. Sentil dikit nggak? Iya, sentil dikit lah. Sentil dikit lah. Jadi lu Pasti. bandel banget. Iya, lu bandel banget ngaku-ngaku ormas. Ah. Nah, sentil lu. Jadi gitulah kayaknya. Kalau memang ormas itu ya begitu. Jadi kita serahin ke yang berwajib. Kita juga nggak boleh main hakim sendiri. Kita negara hukum. Ya tadi saya bilang NKRI, negara hukum yang kita patuhi. Bukan sesuai. Iya. Tapi kadang-kadang pemerintah nyeleneh juga sih Pak. Ya itu ya tadi saya bilang oknum juga nih pemerintah. ya. Iya, oknum.
Tapi Kayak mereka pemerintah juga oknumnya iya, lain. Dong. iya. Iya. Kalau di mana tempat pasti ada oknum lah, ya kan, di suatu organisasi ke, di pemerintahan ke, ya kan, di maaf aja di tempat-tempat satu anggota juga banyak oknum kan Tempat gitu. anuan. Iya. Oknum pasti anuan dong, ada. Pak. Ya kan di pemerintah rakyat juga ada oknum. Ya. Mm-mm. Ngomong-ngomong masalah pandemi ini, terasa banget nggak sih Wah, kalau ekonomi pandemi, ini, Kak? kalau pandemi ini sebenarnya bukan terasa lagi, sangat terasa. Karena apa? Sangat. Sangatnya berapa kali? Sangatnya banyak banget. bukan sangat 2-3 kali, banyak banget sangat. Soalnya satu orang banyak yang di PHK, Nah, ya kan, banyak pengangguran, ya kan, mereka punya keluarga, ya kan, mesti kasih nafkah. Kalau kita keluar kita takut kena pandemi, kita nggak keluar kita perlu makan. Mau gimana kita ya? Kita untung-untungan lah kita keluar juga. Bagaimana itu caranya? bos Pak Matali baik ya. Iya, bos saya paling baik, paling enak bos saya. Iya. Saya agak ada neko-neko bos saya. Paling enak ya. Gak ada duanya dah. Paling mantap. Saya juga nggak terlalu pusing sama dia juga nggak ini, pokoknya kerja gitu aja, dia mah enak orangnya. Tapi ya emang banyak sih yang kasihan di pengurangan tenaga kerja, apa segala macam. Ya. Iya benar Pak. Soalnya kalau kerjaan kayak begini nih, pandemi begini, nggak jelas kapan selesainya. Nah itu dia tuh. Kita nggak tahu selesai, sementara orang mau kerja sendiri rame, kita perbodan, nggak boleh rame-rame. Tapi kita mau tunggu sampai kapan ini pandemi berakhir? Kita nggak tahu. 1 tahun kah, 2 tahun kah, kita nggak tahu. Sampai saat ini kan juga belum ada. Ya kan namanya penyakit Pak nggak bisa Nah, diprediksi. nah, penyakitnya sekarang ketahuan pandemik nih, umpamanya sakitnya begini ciri-ciri khasnya kan nggak jelas juga. Emang jelas. Bisul bisa sebut corona. Emang ada hubungannya Iya, bisul aku sama belum corona? corona, Gitu kan? ya kan. Nah, sekarang kita bisa masuk ke suatu tempat, umpamanya kita masuk, takutnya juga corona. Tuh. Iya, kita masuk ke rumah sakit, kita mau periksa nih, katakanlah kita umpamanya sakit batuk lah, katanya bukan corona, sakit batuk. Kita kan ngeri di rumah sakit juga banyak orang. Iya. Iya kan, ketularan itu ruangan juga ruangan ber-AC. Iya. Nah kalau udah ada bakteri dia muter di situ nyerang kita juga nggak tahu. Ya pantesan aja masyarakat banyak yang saya dengar Pak, kalau saya keluar ke warung gitu kan, banyak yang ngomong, saya mau pada kalau batuk nggak mau ke rumah sakit. Betul. Batuk dikit aja Iya. disangka corona. Iya, betul. Kayak saya nih batuk, saya nggak berani ke rumah sakit. Nanti sangkanya corona. Padahal saya batuk ini karena apa? Saya makan gula yang nggak cocok sama saya, itu saya udah tahu kemarin kesalahan saya. Jadi saya batuk. Nah, Kalau itu- dia batuk begitu corona nanti. Itu oknum nggak tuh? Ya bisa jadi lah. Bisa jadi ya. Iya, bisa Nggak jadi, menuduh, oknum. nggak menuduh Kita sahabat Pak sembarangan ya. Tapi oknum. Iya, jadi kita keluar salah, nggak keluar juga salah. Ya kan, bagaimana caranya, bagaimana kita nih supaya ini bisa, ya otomatis dah kalau kita bisa cari tempat lain, mungkin kita online, kita udah usaha kecil-kecilan. Tapi kalau kita nggak punya usaha gimana? berarti sekarang ini bukan cuma penyakit corona doang dong yang dihindari. Penyakit duit, kagak punya duit. Oh gitu. Iya, kita nggak punya duit. Sekarang kita nafkahin anak kita kan mesti sekolah. Nah ya, walaupun secara online daring belajarnya, Online, Pak. Udah nggak keluar transportasi. nggak keluar lagi. transportasi, tapi kan bayaran tetap. Uang makan, belanja dapur emang bisa dikurangin? Nggak bisa. Itu sih ya. Iya, kalau uang dapur coba. Kita biasa makan 10.000, umpamanya uang dapur 50.000. Karena dapat sembako dari pemerintah. Ya sembako kan itu pemerintah kan cuma sekedarnya aja. Ya kan, tapi kan nggak bisa memfasilitasi kita semua. Emangnya kita pengen beli susu, emang dari pemerintah? Pemerintah gue minta susu nih. Listrik Begitu. gratis. Siapa apa bilang nggak gratis? ngerasain? Dari mana gratisnya? Nih sahabat Pade ada yang gratis nggak listrik? Nggak ada Hah? gratis. Kita Amat, kita pada saat kita bayar nanti dobelin. Yang 450 gratis, tidak gratis. Yang bilang gratis siapa? Nah itu di Nah, TV-TV, di TV suruh bayar ke TV. di berita. Dia bayar ke berita. Gitu
itu. Iya. Ya kalau Pak De kan nggak ngerasain bayar Iya. listrik. Yang bayar listrik kan bos saya, cuy. Saya nggak tahu, Pak. Iya, tidak bisa gratis. Iya Apa kan? yang gratis? Cuma tertunda aja pembayarannya. Itu aja. Iya. Itu gratis. Jadi yang berita di TV itu bilang digratiskan. Ya, Mungkin memang ada kali, Pak. Ya kalau setahu saya sih ya mereka inilah, kalau di Jakarta kan yang 450 udah nggak ada. Emang di Jakarta ada 450? Berarti yang 450 di daerah. Nah kali, iya di daerah. terpencil. Kalau di Jakarta nggak ada. Nah, Nah. Jakarta ada daerahnya. Jakarta, Tapi Jakarta enggak ya? nggak ada. Jakarta nggak ada. Kita normal bayar. Hmm. Tetap. Iya. Jadi nggak ada hasil gratis. Mana gratisnya? Kita semua juga beli kok. Serba. Makanya kan dengan adanya pandemi begini nggak jelas, kita juga kan repot juga buat kita orang. Yang karyawan kayak sekarang masih banyak yang nganggur. Mau kerja perusahaannya juga tumbang, kolab. Banyak Iya kan? penganggur, banyak Iya. upaya pemecatan ya. Iya kan, pengurangan tenaga ya. katakanlah suatu restoran atau rumah makan mau usaha, tapi kan ada peraturan terbentur undang-undang, nggak bisa dia buka sekarang. Gitu. Iya, sekarang terbentur undang-undang, nah mereka karyawannya gimana? Di rumah Susah. kan, Nah, perlu makan kan di rumah, duitnya dari mana? dari pemerintah. Ya pemerintah, dari mana pemerintah? Kalau kita dari pemerintah kita nggak usah bingung. Tadi udah dibagi kali. Ya, kalau sembako iya kita terima betul sembako. Cuma kan sembako kan nggak bisa sepenuhnya memenuhi kebutuhan kita. Oke. Oke, sahabat Pak De. Terima kasih masih setia menonton channel The Pak De. Itulah tadi bincang-bincang kita dengan sahabat kita, Pak Matali. Jangan lupa like, share, and subscribe. Subscribe itu gratis. Tapi dengan Anda mensubscribe, insya Allah Anda akan ikut bersedekah. Karena sebagian daripada pendapatan channel kami ini, niat awalnya adalah untuk berbagi dengan anak yatim piatu, panti jompo, dan saudara-saudara kita yang kurang mampu. Insya Allah, amin. Di akhir kata, assalamualaikum. Jang jang cara jang 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 jang. Wow.